Setelah bangun dari tidurnya, Ahmad Yani pun menemui orang-orang tadi. Di situ, Ahmad Yani terlibat dialog yang bisa dibilang cukup menegangkan dengan orang-orang yang mengepung rumahnya. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang, siap, Jenderal. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di segmen DIMJ, di mana kita bakal ngebahas sejarah, tragedi, dan juga The Untold Story. Sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, kalau mantan itu termasuk bagian dalam sejarah, bukan ya? Kita tinggalkan mantan, guys. Jadi kali ini gue tuh pengen nge-share cerita tragis ya, tentang Jenderal Ahmad Yani. Penasaran kayak gimana? Langsung aja kita mulai nih. Berikut adalah videonya. Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu korban dari tragedi G30 SPKI. Berikut adalah kisah hidupnya. Tanggal 19 Juni tahun 1922 di kota Purworejo, lahirlah seorang anak yang bernama Ahmad Yani, di mana nantinya dia itu akan dikenang sebagai pahlawan revolusi. Ahmad Yani lahir dari seorang ayah yang bernama Sarjo bin Suharyo dan ibunya Murtini. Tahun 1927, keluarga ini merantau ke Bogor karena sang ayah bekerja untuk seorang jenderal Belanda. Di kota Bogor inilah Ahmad Yani sekolah di HIS atau kayak setingkat SD lah, dan selesai tahun 1935. Terus Ahmad Yani ini melanjutkan pendidikannya ke Mulo ya, atau setingkat SMP gitulah, dan lulus di tahun 1938. Nah, setelahnya Ahmad Yani juga lanjut sekolah lagi ke AMS atau kayak setingkat SMA di kota Jakarta. Tapi pendidikan Ahmad Yani di AMS itu nggak selesai karena emang dia harus ikut program wajib militer yang dicanangkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Ya karena Indonesia belum merdeka saat itu, jadi mau nggak mau harus ngikutin aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Ahmad Yani pun mengikuti pendidikan militer di Dinas Topografi Malang. Lalu setelahnya dia ikut sekolah militer lanjutan di Bogor. Nah, dari Bogor ini ia mulai karir tuh sebagai anggota militer. Hingga akhirnya Ahmad Yani memiliki banyak prestasi dalam dunia militer. Karena banyak prestasi-prestasi yang dia capai, akhirnya dia tuh juga memperdalam ilmu kemiliterannya di Kansas, USA selama 9 bulan. Dan dia juga pernah ikut pendidikan di Inggris selama 2 bulan. Karena reputasinya yang baik di mata istana, maka karir dari Jenderal Ahmad Yani ini terus melesat hingga dia tuh diangkat menjadi kolonel. Dan karirnya juga terus melesat lagi hingga akhirnya dia itu dilantik menjadi seorang kepala staf Angkatan Darat atau Kasat oleh Presiden Soekarno. Bisa dibilang tahun 1960-an itu adalah tahun-tahun hubungan terpanas antara TNI Angkatan Darat dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI.
Saling sindir antara kedua belah pihak itu kerap terjadi ya, ditambah lagi pada masa itu ekonomi Indonesia ini juga sedang tidak bagus. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Dain Aidit sebagai ketua PKI pada saat itu menyindir nih Jenderal Ahmad Yani yang baru aja diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dia menyindir lewat sebuah puisi. Udara hari ini cerah benar. Pemuda nyanyi, nasakom bersatu. Gelak ketawa gadis remaja, mendengar si Lalim naik tahta. Tapi konon, mahkotanya kecil. Ayo, maju terus kawan. Halau dia ke jaring dan jerat. Hadapkan dia ke mahkamah rakyat. Emang Dain Aidit ini sepertinya nggak suka sama Ahmad Yani karena gaya hidupnya yang dianggap terlalu mewah. Seperti minibar, koleksi jam tangan mewah, sampai hobinya yang suka main golf. Ditambah lagi latar belakang Ahmad Yani yang merupakan lulusan pendidikan militer dari Amerika. Hal inilah yang ngebuat Ahmad Yani dianggap sebagai agen asing atau barat oleh mereka. Konflik itu terus terjadi ya sampai mulai muncul sebutan-sebutan kayak Tentara Nekolim, Jenderal Pentagon, dan yang paling panas itu adalah isu Dewan Jenderal. Beredar isu yang mengatakan jenderal-jenderal ingin melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno tanggal 5 Oktober 1965, tepat saat hari ulang tahun TNI. Mengenai isu-isu miring terhadap dirinya, Jenderal Ahmad Yani pun mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno. Dia berusaha menjelaskan tuh tentang fitnah yang dilancarkan PKI kepada pimpinan TNI Angkatan Darat. Jangan seakan-akan kami, karena disekolahkan oleh negara ke Amerika, jadi pro-Amerika, mata-mata Amerika, dan akan menyingkirkan Bapak Presiden. Beberapa kali info tersebut disampaikan pada Bapak Presiden bahwa Angkatan Darat akan kop, akan inilah, dan akan itulah. Ketegangan terus berlangsung. Dan ditambah lagi, ada sebuah isu yang mengatakan Presiden Soekarno itu sedang sakit. Dimana karena sakitnya itu, maka Bapak Presiden tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dan yang menjadi pertanyaan paling penting setelahnya adalah, siapa yang akan menggantikan Presiden Soekarno? Apakah dari pihak PKI atau Angkatan Darat? Hingga puncaknya peristiwa gerakan 30 September terjadi. Ada 6 jenderal dan 1 perwira yang diculik dan dibunuh. Di mana salah satunya Jenderal Ahmad Yani adalah korbannya. Tanggal 1 Oktober 1965, sekitar jam 4 atau jam 5 pagi menjelang subuh, Ahmad Yani yang lagi enak-enaknya tidur di rumahnya di Jalan Lembang tiba-tiba dikagetkan dengan sekitar 200 orang yang mengepung rumahnya. Salah seorang asisten rumah tangga yang bekerja untuk Ahmad Yani yang bernama Mbok Mila itu ternyata udah bangun jam segitu guys. Dan ada juga nih putra bungsu dari Ahmad Yani yang bernama Edi juga sudah bangun. Sementara itu di luar rumah, orang-orang yang mengepung rumah Ahmad Yani berhasil menyergap pasukan pengawal yang menjaga rumah Jenderal Ahmad Yani. Terus masuklah mereka ke dalam perkarangan rumah. Orang-orang itu adalah Cakra Birawa. Hingga salah satu dari mereka masuk ke dalam rumah Ahmad Yani lewat pintu depan. Bomilah pun disuruh untuk membangunkan Ahmad Yani yang lagi tidur. Edi yang waktu itu juga sudah bangun langsung dimintain tolong sama Mbok Milah untuk ngebangunin ayahnya. Coba bangunkan bapak ya. Bilang ada tamu. Bok, ke belakang saja, cepat. Selain masuk lewat pintu depan, orang-orang yang mengepung rumah Ahmad Yani ini juga masuk lewat pintu samping. Dan ini membuat suara yang cukup berisik hingga akhirnya bangun semua tuh anak-anak dari Jenderal Ahmad Yani. Setelah itu, Edi pun pergi tuh masuk ke kamar ayahnya. Dia coba bangunin, dia goyang-goyangin tuh kaki dari Ahmad Yani. Setelah ayahnya bangun, Edi ini langsung lari ke ruang belakang tuh. Dia berdiri di dekat kolam ikan.
Setelah bangun dari tidurnya, Ahmad Yani pun menemui orang-orang tadi. Di situ Ahmad Yani terlibat dialog yang bisa dibilang cukup menegangkan dengan orang-orang yang mengepung rumahnya. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Ahmad Yani kesal karena harus menghadap Presiden Soekarno. Tapi orang-orang ini menyuruh supaya Jenderal Ahmad Yani tidak usah ganti baju. Lah bagaimana? Masa menghadap Presiden pakai baju tidur? Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Akhirnya Ahmad Yani yang kesal langsung menutup pintu rumahnya. Di situ para pengepung tadi menilai kalau tindakan dari Jenderal Ahmad Yani itu termasuk bentuk perlawanan. Dan ditembaklah Jenderal Ahmad Yani lewat pintu jendela kaca. Sampai Ahmad Yani ini jatuh karena terkena tembakan tersebut. Amel, salah satu anak dari Jenderal Ahmad Yani pada saat itu, sebagai saksi mata tuh dia bilang ya, kalau suara tembakan itu nggak hanya sekali, melainkan berkali-kali. Dan setelah Jenderal Ahmad Yani ditembak, tubuhnya yang masih berlumuran darah langsung diseret begitu aja untuk dimasukkan ke dalam truk. Pihak keluarga Ahmad Yani sendiri pada saat itu bingung ya sebenarnya itu lagi terjadi apa. Hingga truk yang membawa ayahnya itu pun pergi entah kemana mereka tidak tahu. Dan saat istri Ahmad Yani ini baru datang dari rumah dinasnya, dia langsung teriak menjerit-jerit saat melihat ada bercak darah di rumahnya. Tiga hari kemudian, atau tepatnya tanggal 4 Oktober 1965, jasad Ahmad Yani berhasil ditemukan di dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Dan setelah ditemukan, jasadnya itu dimakamkan secara layak di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Negara pun menganugerahkan Jenderal Anumerta Ahmad Yani dengan gelar Pahlawan Revolusi. Selain pihak keluarga, kepergian Ahmad Yani juga memberikan luka yang mendalam kepada Presiden Soekarno. Tepat di makam Ahmad Yani, Presiden Soekarno meneteskan air mata. Di mana ternyata itu adalah tangisan pertama Presiden Soekarno di depan publik. Itu dia guys, sebuah cerita tentang jenderal yang berprestasi yang bernama Jenderal Ahmad Yani. Dimana sebetulnya Jenderal Ahmad Yani ini adalah salah satu jenderal favorit juga dari Bung Karno. Tapi sayang, takdir berkata lain. Ya namanya sejarah, tidak selalu mulus, pasti ada sejarah-sejarah yang kelam juga. Salah satunya adalah tragedi G30 SPKI. Di mana ada 6 orang jenderal dan 1 perwira yang diculik dan dibunuh. Gue rasa cukup demikian ya episode Darah Itu Merah Jenderal pada kali ini. Kalau misalnya kalian pengen nambahin atau misalnya pengen koreksi, boleh banget, bisa komen aja langsung di bawah. Terus, gue juga suka bahas segmen-segmen sejarah kayak gini di TikTok gue nih, @therealaditya, sekarang udah centang biru. Langsung aja di follow, nanti bakal gue taruh di deskripsi. Gue Fajar Aditya, DIMJ RJ5, undur diri, ciao.